Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wa'ada al-'adzaba 'alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin. Nah, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Padahal kemarin mau nyobain ini pelaminan ini. Ono jauh-jauh amat, ngapa nggak ke sini? Jadi aku ngelihat kamu di samping, kamu lihat aku di depan. Iya. Wow, amazing. Jauh. Oke. Mohon ikhlas sebelumnya, yang ceramah ini bukan ustadz beneran. Biar jelas dulu, disebut ustadz, punya murid, disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan, Eko. Yang satu baru kelar jadi dalang OPJ. Saya bagian keluar muter-muter nyari berkat. Kelihatannya mah ceramah gitu kayak orang bener, padahal mah lagi nyari DP ninja ini. Mohon izin, mohon ikhlas. Wabil khusus guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati, terutama yang saya hormati dan yang saya muliakan, Sohibul Hajat Bapak Sakir beserta Ibu Ella Bola. Ella Bola emang hobi bola gitu? Hah? Oh, masih kecilnya disebut disebut bola. Berarti Bang Sakir tiap hari main bola. Yang bolanya ada. Nggak apa-apa bola bininya. Ya, wabil khusus kedua mempelai pengantin. Ya besok ya. Ini acaranya acara apa ini? Malam mangkatnya. Duduknya di sini besok. Oh, berarti saya emang nggak boleh di sini besok ya. Iya, karang aja dah. Teh Sintiani dengan Febrianto, mudah-mudahan berkah terus, amin. Cepat punya anak yang soleh dan solehah, langgeng rumah tangganya, amin. Juga buat Bapak Sakir dan Ibu Ella, mudah-mudahan usahanya lancar, berkah, sehat, panjang umur, dan bisa ngawinin lagi besok. Wabil khusus Bapak RT Erwin, Bapak RT mohon izin, Bapak RW Tony mohon izin. Juga yang saya hormati dan yang kita muliakan Bapak Lurah, Pak Yusuf, izin Pak. Juga Bapak Ustadz Subur, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sanusi, dan juga Al-Mukarram Bapak Muhtar. Dan mohon maaf bapak-bapak tokoh muda masyarakat yang saya tidak sebutin satu-satu, mohon maaf. Kenapa saya tidak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Jadi enggak semuanya. Akhinal kiram Ustadz Lutfi dan rombongan dari Hadroh Al Tarbiyatus Salam, Pondok Pesantren Tarbiyatus Salam. Mudah-mudahan ini calon kiai-kiai besar, amin.
calon ustad muda pengganti dai-daiyah, qori-qoriah cakep dah. Juga akhinal kiram, abang saya Ustadz Ali, Ustadz Haji Ali. Juga tadi ada guru saya al mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Ucup Nirin yang udah ceramah sebelum saya tadi, beserta pendampingnya Bang Haji Jai. Ya, beliau juga emang pasangan duet. Habis ini dia langsung mau ceramah lagi. Di mana katanya Cirebon, habis dari Cirebon Purwakarta apa? Nggak tahu ceramah, nggak tahu ngikut truk pasir. Dan seluruh tamu undangan, mak saya, teteh saya, empo saya, lambaikan tangan dong. Wow, ternyata kamu banyak. Ya, mudah-mudahan kita hadir kumpul di sini memberikan doa restu kepada sahibul hajat, kepada kedua mempelai. Kita dapat pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rejeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kampung apa namanya? Kampung Kandang. Saya merasa dibohongin. Kenapa? Karena saya datang ke Kampung Kandang ternyata nggak ada kandangnya. Oh, ada juga di samping. Kandang siapa? Kandang kamu. Ya, saya ceramah dulu nih biar kelihatan kayak orang bener. Ya, disebut orang bener itu kalau dia meninggal dunia husnul khotimah, masuk surga, itu udah pasti orang yang paling bener di hadapan Allah. Jadi kalau sekarang kita baru kelihatan kayak orang bener, padahal belum tentu bener. Kenapa kita kumpul sebelum besok naik ke pelaminan di hari mangkat ini? Supaya kita tahu bahwa kita lagi duduk di tempat yang benar, diajarin benar, besok masuk surga dengan orang-orang yang pasti udah benar. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Kata Allah, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama apa enggak kira-kira? Beruntung kita punya orang tua Pak Syakir namanya, sebelum besok ada acara panggung syukuran, kumpul pengajian, tadi ada tawasulan. Tawasulan itu artinya nyambung-nyambung, kirim Fatihah, kirim doa, kirim Yasin. Supaya apa? Ujungnya wa adkhilal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Enggak apa-apa enggak masuk surga bareng artis, enggak apa-apa. Enggak masuk surga bareng pejabat juga enggak apa-apa. Tapi pengennya kita masuk surga bareng dengan turunan kita, orang-orang tua kita, ibu bapak kakek nenek kita. Sebab kenapa kita begini? Bisa jadi bukan doa kita. Saya bisa duduk satu kehormatan di sini, pengantin belum duduk, saya udah dudukin. Bisa jadi ini bukan maunya saya, bisa jadi ini karena berkahnya dari kekuatan doa almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jadi kalau hari ini kita ngumpul bukan cuma ngundang yang hidup, yang udah enggak ada pun yang sudah berkalang tanah, kita harus undang. Kenapa? Minimal dapat barokahnya dari orang-orang tua kita. Sebab kalau kita hidup nggak ada orang tua kita, nggak ada kita. Makanya disebut anak itu yang keluar dari rahim ibunya adalah anak emaknya. Kalau yang keluar dari peralon namanya curut. Biar jelas dulu nih. Ya, kalau yang keluar dari plafon itu nyinying. Nah, disebut anak karena keluar dari rahim ibunya. Makanya kenapa sekarang kita nikah? Dulu emak bapak kita nikah. Nah, kalau nggak nikah punya anak, berarti anak siapa? Anak sebelum nikah. Makanya orang tua kita dulu jelas punya kita karena nikah. Walaupun di bawah pun pisang nikah. Sebab orang sekarang mah kan pacaran di atas kuburan berani, ya di jembatan berani. Orang sekarang, kalau emak bapak kita dulu nggak pakai pacaran,
nikah nggak pakai tenda-tenda begini, orang zaman masih susah, nyari duit juga susah, terus ngakalinnya juga susah, kerjaan juga susah, sampai kita juga susah, berarti emang udah turunan susah. Jadi jangan maksa pengen kaya, bener. Dari urat mukanya udah kelihatan urat susah. Jadi jangan kata disusahin sama orang-orang, kita sendiri udah susah. Nggak apa-apa, mendingan susah daripada senang terus nggak bisa ngaji, bener. Ngabisin duit mulu tuh, banyak orang yang namanya flexing tuh di YouTube, orang kaya sekarang, kaya pamer mobil, pamer rumah, tahu-taunya ditangkap. Iya, mendingan kita begini, miskin aman. Ya kalau saya, maaf, saya nggak ada turunan miskin, bapak ibu kakek nenek nggak ada yang miskin, fakir. Makanya emak saya kalau ada yang mati rada girang. sampai udah teriak aja, ntar malam jangan kemana-mana. Ngapa mak? Bapak lu tahlil no, ngikut. Emang apa sih? Gua nggak masak. Ya, entar kalau tahlilan duduk jangan di belakang, di depan. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Makin belakang pisang udah pada petot katanya. Iya, jeruk juga udah pada embek. Udah nggak ada rasanya, gitu kata emak saya. Makanya beruntung kita punya orang tua ngerti. Termasuk nih neng mesok yang mau nikah, yang mau duduk di pelaminan, akad nikah udah kan? Hah? Berarti udah dipakai? Enggak, maksudnya udah dipakai tenaganya. Ya lagi emang apa sih? Ya kan udah. Ya Neng Tia berarti udah siap-siap sama Kang Febri ya. Siap-siap. Nah lah kayak nggak ngerti aja, ibu kayak dulu kan pernah juga ngalamin. Tetep aja repot-repot begini malam pertama, apa sih yang kita urusin? Iya kan? Itu. Ya, ngaji dulu bentar biar kelihatan kita kayak orang paham. Kalau ceramah kematian saya nggak berani. Kalau ceramah pernikahan saya berani karena pernah ngalamin nikah. Tapi kalau ceramah kematian saya nggak berani. Belum pernah ngalamin mati sih kita. Ya. Apakah yang disebut nikah itu? Nikah itu adalah enak. Duduk di pelaminan enak, ijab kabul enak, disaksiin orang tua enak, ya, masuk kamar juga enak, bangun tidur pagi sekalipun sakitnya juga habis enak. Jadi pernikahan itu adalah enak, udah segitu aja. Susah-susah amat nyari duit. Iya, biar kata ustadz juga tetap aja kalau nggak dibayar mah gedeg. Akal-akalan nyari makan bagaimana aja. Kalau suruh ceramah orang suruh bener saya nggak berani. Kalau saya diundang, tolong Pak Ustadz nanti ceramah biar orang pada bener, saya nggak berani, nggak datang saya. Saya aja bingung benernya di mana ini. Sama ujung-ujungnya mah duit. Ya kelihatannya aja. Tetep aja nggak dikasih berkat mah pulang cemberut. Ya gimana aja itu mah, bungkusan luarnya pakai kain sarung bagus, pakai koko cakep, panggilnya Al Mukarrom, Al Ustad. Ya iya karena udah megang DP aja. Ya itu gimana aja namanya usaha itu mah. Udah paham dah. Disebut nikah itu adalah enak. Orang yang nggak mau nikah berarti dia nggak tahu yang enak-enak, abang. Kita kan kumpul begini gara-gara emak kita lagi keenakan, bapak kita juga lagi bikin enak jadi anak. Buset, gue ceramah apaan babnya ini? Waduh amat, yang penting duit udah masuk. Pak Sakir saya kasih tahu, Pak Sakir, uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi. Duit aing. Jadi mau bener mau salah, duit nggak bisa kembali, maafin. Ya, nggak bisa protes ibu juga. Ya bu ya, ya bu. Nah, sah nikahnya itu apa yang menyebabkan orang sahnya nikah? Yang pertama, sama-sama hidup. Kalau yang satu hidup, yang satu nggak hidup, nggak sah nikahnya. Harus sama-sama hidup, nggak bisa mayat sama mayat nikah.
Bagaimana amilnya? Ya, artinya apa? Suami harus memberikan semangat hidup buat istri, istri juga harus memberikan semangat hidup buat suami. Sebab laki-laki enggak selamanya hidup, ada matinya, po. Kalau masih muda namanya pandangan hidup, dipandang-pandang hidup. Udah tuaan dikit harus punya pegangan hidup, dipegang-pegang hidup. Yang ketiga, dipandang gak hidup, dipegang gak hidup, wajar karena udah sisa hidup. Sisanya mah terserah udah, po. Ya, nah yang bersisa nanti yang udah umur-umuran di atas 50 60 tuh. Mak kita tuh cakep, cuman setrumnya kurang. Bapak gagah, ya cuman ya begitu. Iya bang, kalau ngundang saya pengen ramai saya berani, tapi kalau pengen bener saya nggak berani. Ya, makanya emak-emak yang udah pada paham, emak udah paham mak, paham lah nikah bertahun-tahun masa kagak paham-paham. Ya, boleh nikah kalau sama-sama hidup. Kadang maaf ini, rumah tangga enaknya setahun 2 tahun 3 tahun, kesonoin bertahun-tahun yang ada sengketa mulu, po. Ya baru nyesel, gue punya suami hitam banget. Nah, dari kemarin-kemarin ngapain? Kalau dihitung-hitung jangan nyari hitam putih suami mah, biarin dia hitam, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikirannya, ya. Sebab buat apa punya suami ganteng kalau gak megang duit? Bener? Buat apa? Hari gini biarin dia enggak ganteng tapi megang biarin dia enggak kerja tapi pegang duit, biarin dia keluar rumah asal ninggalin duit. Makanya abang laki-laki berharga kita sebagai suami di rumah kalau megang duit. Kalau kagak megang duit enggak ada harganya, pisah. Mau ngopi di belakangin, mau tidur di kentutin, ya. Dan jadi bapak juga berharga kalau megang duit di depan anak. Ayo abang berlomba-lomba nyari duit. Makanya maaf, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Abang cek, kita lebih dulu ditinggal bapak daripada ditinggal emak. Bagaimana bapak nggak mau meninggal abang? Abang juga nggak sadar aja. Sebetulnya pelan-pelan lagi mau dibunuh sama bini kan kita. Lah bagaimana enggak, Pak? Bagaimana enggak, Bang? Kita enggak meninggal buru-buru. Kita enggak usaha tetap bini minta duit. Kita kagak kerja tetap bini minta duit. Kita kagak megang duit tetap bini mah maunya minta pagi, sore, siang, malam enggak megang duit tetap bini minta. Itu Bang yang bikin kita cepet mati mah. Ya, Pak. Makanya calon bini minta duit jangan sama suami nih, pengen ringan. Empok, teteh, kalau minta duit jangan sama suami, yang cakep minta duit sama Allah. Kata kiai, minta duit sama Allah yang maha kaya. Bagaimana mintanya? Suami lagi tidur, deketin kupingnya, minta sama Allah, ya Allah mau belanja nih. Deketin lagi belum dikasih juga, ya Allah, tempelin tuh, ya Allah, ngerti ngapa? Belum dikasih juga, ambil Yasin kecil bacain, insya Allah bangun. Sebab kalau suami udah dibacain Yasin kagak bangun juga lagi tidur, bisa jadi mati beneran dia ntar. Makanya ibu kalau benar-benar ibu paham, ibu yang punya surga. Nih ibu-ibu tuh calon surga semua tuh. Amin. Begitu ibu punya anak meninggal sebelum balik, di depan pintu surga udah nungguin, mama kapan datang mama tuh, nggak nyari bapaknya bisa sengketa kan. Ya benar, yang dicari ibunya dulu karena ibu yang ngelahirin. Makanya ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, ibu harus tahu semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor keluar dari mana? Dari rahim perempuan. Tuh raja, insinyur, raja diraja keluar dari rahim perempuan. Sultan juga keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan sambil bilang kembali ke tempat asalmu.
Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Lihat layarnya, goyang dikit, pulanglah, pulanglah. Emang bener, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, ibu. Makanya ibu beranak terus masuk surga ntar karena taruhannya nyawa. Benar. Mudah-mudahan Neng Tia tuh cepet, jangan ditunda-tunda ya, biar cepet jadi anak. Ditunda-tunda ntar keburu kering. Emang Cia sih kalau cerita kawin emang begitu kan, ini pernikahan, masa gua ngomonginnya sosial nggak bisa. Emang begitu, bukan rada-rada jorok kok, bukan ya. Di otak kita juga isinya jorok semua. Kalau isinya bener mah kita udah di masjid mulu ya. Emang juga isi otak kita acak-acakan apa aja, termasuk gua bang yang ceramah juga begitu. Cuman karena gua dipanggil ustadz aja kelihatannya gagah gitu. Iya. Nah sama bisa-bisa lebih butek otak gua bang ya. Ibu ngalamin kan sekarang, setelah kita anak kita dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak gede nikah, sekarang kita udah jadi emak karena punya begitu-gitu aja. Makanya untuk menjadi ibu rumah tangga nggak usah cita-cita. Cita-citanya apa nak? Ingin menjadi ibu rumah tangga. Nggak usah pakai ditulis itu, asal rajin beranak aja. Asal rajin beranak dipanggil emak, bangun tidur anak udah manggil emak. Nggak pakai sekolah, nggak pakai cita-cita, benar? Makanya emak waktu beranak sakit. Emang besok kalau yang namanya jadi bini emang kagak gendut Pak, iya kan? Yang ada kompanya di kita ya, itu namanya hamil bunting. Bisa kalau kata Bang Ucup gitu ya. Apa melahiran gak sakit? Boleh saya tanya emak, teteh waktu ngelahirin anak sakit nggak? Waktu ngeden sakit nggak? Sakit, tapi resep. Ya katanya sakit tiap tahun beranak mulu. Menungguin. Ada lakinya lagi ngeden gitu, bininya di depan terus pak, terus. Pintu WC kebuka marah, tutup pak, bau najis gua. Itu hebatnya kaum perempuan tuh, masya Allah luar biasa. Makanya perempuan ahli surga semua, amin. Ngaji paling banyak dia, bener. Pagi sore pengajian mingguan, bulanan, tahunan ngaji terus, bener bu? Oh iya, cuman ibu ngaji yang hebat, sama bapak mah jarang nggak seperti ibu-ibu. Ada mingguan, ada harian, ya, ada homisan, apalagi Senin, Selasa. Makanya wajar bajunya banyak. Emang sampai berani-berani banget sih ngutang sih, ya kan? Nggak apa-apa po. Kalau saya mah nganjurin kalau ditawarin di pengajian utang seragam, ambil. Jangan ngarep-ngarep antar saya mah dibeliin suami aja, halah kentut nggak bakal. Emang lu pikir laki lu mikirin lu terus kok? Ya kentut. Laki masalah punya rokok sebatang, ngayap juga jadi lupa udah. Paling pulang kopi. Itu bakal begitu dia ngomel pulang nih, kopi. Ngasih duit kagak, jangan dibalikin. Kopi. Duit kagak. Kopi no, kaki meja jilatin. Ya, pasti marah. Saya kata kopi, jamin aja po. Ada apa? Kopi, bagaimana? Marah dan gue tampar nih, maju kembali ke tempat asalmu. Pulanglah. Jangan mau kalah po. Kenapa empok kalau ribut sama suami kalah? Karena empoknya mundur. Saya kasih tahu po, teteh, kalau suami marah maju gua tabok. Empok jangan mundur, empok maju. Kagak bakal suami maju lagi. Nih umpamanya marah, tuh gue tampar, empok maju. Buset, gue mau ditampar. Set deh, matiin gue sekalian. Gue tahu kalau gue mati lu mau kawin lagi. Nih matiin. Mundur coba apa? Lah gue kan laki po. Makanya kenapa bini suka kalah kalau marah sama suaminya? Karena teteh selalu nggak siap. Siapin dong. Dia baru mangap, gue tabok, maju.
Buset, begitu dong. Zaman sekarang udah nggak ada takutnya perempuan, Pok. Ya, daripada KDRT polsek penuh, KDRT lapornya, Polres juga KDRT, capek. Mendingan pakai cara saya, ntar pulang dari sini suami marah-marah, ngaji di mana sih? Kondangan lama banget, dengerin aja Akri ceramah. Elah, jangan begitu. Begitu segitunya begitu lo dengerin ceramah Ustadz PA lo dengerin. Kan marah tuh dia. Ngopi, mata gua ngantuk, empok maju aja, Pok. Buset. Romannya marah nih. Lah gua kondangan sih gua ngasih doa restu buat orang yang punya hajat. Kayak diomelin. Alah lu emang kalau pergi pulang malam mulu, maju empok maju. Bagaimana? Dari mana? Ada apa? Gitu. Marah lu emang sialan lu, angkat, Pok, kembali ke tempat asalmu. Capek, Pok. Laki-laki mah, Pok, saya kasih tahu, Pok, biar suami empok hebat banget, pakai jas, pakai dasi. Jabatannya keren, tetap aja bego di mata bini mah. Karena laki-laki harus selalu kalah dan ngalah, Abang. Konsepnya laki-laki harus selalu kalah dan ngalah. Kalau kita nggak pernah mau ngalah dan nggak mau kalah, ujungnya tiap hari berantem terus, Bang. Benar. Makanya amannya kita ngalah, aman, Abang. Sama istri mah alem aja, dia masak asin juga mantep. Begitu. Iya. Dia nyayur asinnya 17 setan, mual sedep bener. Sampai dia tanya, Pak, bagiin tetangga ya, Pak? Nggak usah. Gua doyan, biar gua aja. Padahal mah, ya kalau lu kasih orang, mati ntar orang. Gua aja makan bibir gua sampai getir keasinan. Jadi kalau kata orang tua Kang Febri, istri mah alem bae istri mah. Begitu di depan kaca muter, Pak, aku cantik kok. Wah, cakep bener. Pak, lipstikku aku baru nih. Waduh, udah kayak pinggiran koreng merah. Alam aja. Jangan coba-coba istri kita bilang, jelek lu, igu mah najis ngeliat. Wadah. Pulang kagak pakai leher, empok. Bukan lagi ngajarin jelek, yang namanya rumah tangga baru-baru mah enak, Neng. Ya, Bo. Kita nih yang udah ngalamin nih kayak model empot tuh. Yang mukanya udah pada gelap banget romannya. Iya, karena udah kebangetan gede sama laki, Po. Bisa jadi di depan saya malam ini ketawa. 2 hari di depan suami enggak ketawa pisan. Bini ngeliat suami gedeg. Suami ngeliat bini ceneh, kagak ada pas-pasnya. Ya, tapi malam hari ini kan kita bisa ketawa aja udah, biar girang. Ngapain dipikirin capek-capek? Corona udah kelar, datang lagi si Umikon. Tahu Umikon pulang, Abikon datang lagi. Ada Umi wa Abi, kagak ada habisnya. Bawa girang aja, orang girang itu sehat. Benar. Capek kita gara-gara Covid kemarin. Iya, kalau satu kan Covid, kalau kebanyakan Covid. Ya capek kita. Saya juga pakai masker ini tuh, tadi. Masker saya bawa. Kenapa kita pakai masker? Karena takut mati. Iya bener, jujur aja, Po. Sampai tetangga saya tuh beli karpet, beli ituan kagak ada, masker nggak ada, karpet ya potong. Ujungnya tuh ngap juga, mati juga sih. Jadi gara-gara Covid lumayan juga kita susahnya. Biasanya mau makan cuci tangan, bener. Gara-gara Covid 5 kali cuci tangan, enggak makan. Ya, saya kali yang bego mah, empok mah enggak kali, abang mah enggak kali. Ya kadang-kadang saking lupanya kita mau makan pakai masker, lah kagak kenyang-kenyang. Yang repot lagi biasanya kalau habis main baru mandi basah. Ya. Ini kagak main-main, mandi basah terus sampai masuk angin kerokan maginya. Ya. Tapi kita doain saudara kita yang kena Covid, mudah-mudahan ada dalam surganya Allah. Amin. Kita yang masih hidup waspadalah, tetap prokes. Kalau memang pulang mau kemana ya tetap cuci tangan, Po. Ya. Kadang-kadang kan kita salaman sama orang kayak saya nih, saya juga cuci tangan. Takutnya salaman sama orang saya cium, orang menyium tangan saya kencang banget begitu, bau cumi. Lupa nyuci tangan. Ya. Kalau di sini kan orang-orang yang pada aman semuanya. Kalau di kampung aman, Po, nggak kayak di Jakarta. Kalau di kota mah romannya panas saja, sini mah adem tuh.
apalagi di depan kipas angin. Ya rasanya adem gitu. Coba kalau kita di mana-mana, bener di Jakarta po, masa sampai lengket selangkangan rasanya. Iya panas gitu, kalau di sini kan adem. Kembang juga ada lampunya, komplit dah komplit. Nah ini mah bukan ceramah, ini mah babnya bab hahaha aja. Ceramah juga ceramah hahaha, ilmunya juga ilmu hahaha. Ntar pulang dapetnya ya udah hahaha aja, nyenangin hati, ningkatin imun, bener. Zaman udah ini asik nih bang nih, ya bang Sagir paham dia. Kita dianginin begini nih, ini kalau habis kena angin gini baju basah nggak disuruh makan ya pulang kerokan. Enggak, ini bukan lagi berarti ngaruh-ngaruh pengen minta makan, bukan, kita masing-masing udah pada tua biar paham ya. Kalau yang namanya tamu datang suruh makan gitu pok. Iya, orang kan kalau nggak makan mati. Ustadz juga cakep banget ceramahnya nih, ilmunya banyak banget. Coba ceramah terus pagi sore siang malam nggak makan ya lemes juga pok, mati ngubrak. Apalagi saya emang tujuannya ke garis doang. Kalau kita emang nggak dikasih makan ya asem ya, bukan lagi minta, bukan lagi nanyain makan, bukan, cuman saya kasih tahu kalau kita pulang pengajian nggak bawa berkat itu bini suka gedeg, suka fitnah, katanya ngaji masa pulang nggak bawa parcel gitu. Tuh bini tuh takut jadi fitnah, bukan lagi nanyain parcel, bukan. Ini mah perasaan banget, kamu mah baperan orangnya. Bukan lagi minta, bukan, ini mah ngomong biar pada ngerti, itu doang. Dah balik lagi, saya nggak tahu ceramah, pokoknya yang penting ketawa aja dulu. Karena kita udah capek, kemarin saya juga capek kok. Biasanya kemarin-kemarin kan kita memang nyari duitnya di kerumunan, kagak ada yang ngundang pisan. Kali kalau Lenong mah tahu, Lenong mah Bang Ocid mah kali ada kalinya ngundang dia. Dia mah orangnya pinter sih, emang bisa nyanyi, bisa nge-MC. Kemarin juga di kematian dia nge-MC. Ya, hari dia pulang dibungkus sama kain kapan dia. Masih ada apa orangnya? Ah udah balik. Biasa kalau udah nerima bayaran begitu. Terus pak, terus mak, ini girang-girangin aja. Pak Lurah mohon izin Pak Lurah ya, ini menghibur warga ini mah, bukan lagi nyeramain, biar warga girang, biar warga seneng. Ini jarang acara begini Lurah nongkrongin, jarang. Biasanya Lurah juga takut diomelin kan sama atasannya. Tapi karena memang warganya cakep, lurahnya cakep, mudah-mudahan masuk surga semua, amin. Kita memberikan doa restu, pahalanya gede ini. Pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa, begitu. Kalau kita nggak pernah silaturahmi, diam di rumah, nggak ada yang tahu kok, mati juga ya, sampai busuk nggak ada yang nengok. Tapi kalau rajin kumpul begini, begitu kita rajin ngaji, sakit aja diumumin, mohon maaf Mpok Haji Aisyah nggak sempat hadir di acara pengajian kita malam ini karena emang kakinya ketiban ketel, dan musibah ini kita doain mudah-mudahan ketelnya sembuh gitu. Itu orang yang rajin ngaji, tapi kalau nggak pernah kumpul nggak bakal dikasih tahu ya Pak. Makanya banyak orang yang nggak bermasyarakat, nggak bertetangga, itu banyak kasus timbulnya nanti nggak jelas ya. Makanya yang begini-begini cakep nih, kumpul bareng, emaknya datang, bapaknya datang ya, emaknya kondangan, bapaknya kondangan, anak 3 di bawah 3-3-nya kondangan 20, kan tekor itu. Oh bagaimana, yang penting doanya lah. Kalau hitung-hitungan makan lah berlima bayar 20, warteg aja gocap. Ya emang Pak Sakir berkah, makin berkah ya, berkah banyak, besok usahanya makin lancar, amin. Jangan takut-takut, keluarin, nggak bakalan ya jadi habis, nggak bakalan jadi manjang, pasti manjang. Yang kedua, boleh atau sah nikah. Yang pertama sama-sama hidup, yang kedua sama-sama orang. Boleh nikah, boleh kalau sama-sama orang lah. Kalau yang satu dipu dan yang satu orang lah kagak bisa nikah. Artinya apa? Suami harus mengorangkan istrinya, istri harus mengorangkan suaminya. Anggap orang. Kadang-kadang kalau udah marah keluar kata-kata binatang, mang setan, mang kunyuk ya. Ada suami kalau udah marah, mang kunyuk lu, merah dulu, ada yang begitu. Tapi dasar laki-laki biar kata hebat keren kok tetap ada begonya. Udah ketahuan sore berantem dia katain kunyuk, entar malam dia pengen tuh kunyuk dipakai juga. Bego gak kira-kira kita bang? Sambil nutup pintu ya, yang bagaimana?
emang cuman ada sekunyuk-kunyuknya. Mengorangkan suami, suami juga mengorangkan istri, abang. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang kita suka nggak dianggap orang kalau nyampe ke rumah. Udah ketahuan pagi sore siang malam kita nyari duit buat siapa, bang? Buat bini bukan? Buat bini. Kita belum berani makan, kita udah kasih bini. Emang dasar bini kita pinter, abang. Kita kasih duit 1 juta, belum dia hitung udah ngomong kurang nih, kurang. Hitung dulu setan, saking keselnya kita. Ya. Begitu dia hitung, bukan duit yang dia hitung, bayar listrik, bayar kredit, suruh ngitung duit, urusan yang dia hitung. Makanya kita nggak bakal menang lawan bini kita, abang. Ngalah dan selalu salah, lebih aman daripada kita lawan bini kita. Abang hebat banget, wiridan banyak, cakep, udah lawan bini nggak mempan, nggak mempan. Dukun jampe cakep, bakar menyan abang buat ngelawan bini, sampai kebakaran rumah, nggak bakalan dia, nggak bakalan kalah. Umpama hebat. Makanya yang disebut dunia itu memang mar'atus solehah, bener-bener dunia mataun wa khairu mataiha al mar'atus solehah, bener itu kan. Makanya Haji Omah bikin lagu kan, istri soleha, iya kan Haji Omah lagunya, setiap keindahan. Kalau Haji Omah saya tahu, kasih tahu kuncinya kan, saya pernah syuting juga sama beliau yang jadi supirnya yang banyak jalan menuju Roma. Yang pernah nonton nggak? Yang nama saya Ucup, masih ingat kan? Yang banyak jalan menuju Roma, mau nonton nggak Teteh? Nonton ya? Ya itu aku. Iya, yang main di Para Pencari Tuhan juga kan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya, ya itu aku. Yang jadi Ustadz Bari dagang pisang itu, iya itu. Iya. Iya, kalau Haji Omah tuh kalau nyanyi lehernya rada ketekuk gitu, iya kan? Ani, kan ada lagunya, Ani, aku juga Ani, kita semua Ani. Itu sekampung namanya Ani semua. Rita, aku juga Rika, kita semua Rika. Nyaut lagi, Bambang, aku juga Bambang. Ya saya apa, karena emang pernah jadi supirnya, ya tenget gitu. Makanya saya bilang kalau Haji Omah udah legend, raja, di atas raja nggak ada lagi selain Allah. Nggak ada yang bisa, udah di atas raja habis. Makanya yang keluar duplikat-duplikatnya, ya rompal lah, ya Roma palsu, ya kan? Ada lagi rombeng. Tahu kapan itu keluarnya? Udah kebangetan rombeng nggak dikeluarin, malu kali. Ya, yang palsu-palsu keluar nggak bisa, udah hebat beliau. Istrinya minta duit 1 juta, cuman ada 700, jadi lagu sama dia. Bininya minta 1 juta kok, dia nggak ada duit, cuma ada 700, dia kasih, jadi lagu itu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah 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 tah. Ya kan jadi lagu. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tah 700, tah 700, tah 700, tah tah tah. Ya, orang pintar coba model kita, dia dimintain 1 juta, ngamuk. Ya bener bang. Sebetulnya dunia lahun walaibun, dunia itu permainan, dunia itu senda gurau. Jadi kalau bini kita lagi ngambek bang, anggap bercanda aja. Kalau kita anggap serius, pegel. Masya Allah, jangan kata kita bang, kalau ngeliat bini kita udah ngamuk marah, setan juga gedeb. Wah, abis apa aja perabotan dilempar-lempari. Laki yang gagah banget, kumisnya gede, turun cuy. Jadi bukan kayak kumis, kayak kerak iler. Ukurannya nggak bisa udah. Ya, Pak.
Coba kalau punya bini tukang nyanyi, enak, kita lagi marah-marah suruh nyanyi aja. Nggak punya beras suruh nyanyi aja. Ya listrik belum bayar suruh nyanyi aja. Senang kita. Akhirnya kan listrik dicabut sama PLN. Orang gila kali, PLN belum bayar masih nyanyi baik. Ya, terus ini terus. Nggak apa-apa, ngomong santai nggak apa-apa. Ngaji sama kiai aja, sama guru-guru saya. Kalau mau ngaji mau bener sama kiai. Kalau sama saya mah nggak jelas, jangan dah. Gua kasih tahu aja, ngundang saya juga jangan sering-sering, basakir sekali aja. Mahal sayang. Di mana-mana bisa patungan lah, kalau hajatan kan susah patungan. Tapi mudah-mudahan ada Allah berkah, amin. Buat anak-anak kita nih ciri orang tua sayang sama anak. Apa juga dibelain buat anak. Tuh orang tua. Makanya orang tua pagi sore siang malam nangisin anak. Tapi ada nggak anak yang siang malam nangisin orang tua? Makanya pada kualat kita bang, rumah tangga kita nggak benar-benar, kerja kagak bagus-bagus, usaha kacau mulu ya. Lele kita ceburin, kanyut pada kemana tahu. Itu bang, itu kesalahan kita itu. Nah sekarang kita punya anak, kita rasain tuh. Kalau kita punya anak nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama bapak kita? Pulangnya nggak jauh-jauh. Makanya ada anak yang mirip banget kelakuan sama bapaknya. Ya nyeplak bener, udah dantak banget, ada itu. Persis banget bapaknya sampai begitu. Nongkrong doyan. Ya kalau nongkrong bangun sih mending nongkrong aja. Kapan cebok itu bocah. Nah, kalau Pak Haji Oman nih ngeliat orang nebang pisang jadi lagu dia. Lewat ada orang nebang pisang bang jadi lagu. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Itu namanya lagu maling pisang. Ya kan ada terus, banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan, jujur tidak makan. Jangan ditebang itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Kalau saya mah paham, emang dekat sama beliau tuh dekat. Waktu cita-cita gitu, disuruh jadi supir juga songong disuruhnya, nggak nurut banget, makanya agak ngelunjak saya jadi supir kan. Gedeg orang yang demen sama dia mah gedeg ngeliat saya. Iya, sampai saya lewat dikatain, tajak di gua mama Joma lagi bangga-bangganya dia begitu. Iya begitu kita nonton saya sampai kesel pok, tai lagunya begitu. Kita bagian sasarannya gitu. Dah. Kalau udah sama-sama hidup, sama-sama orang, sama-sama cinta abang. Kalau zaman dulu nggak cinta, ya bisa. Zaman Siti Nurbaya dijodohin emak sama bapak ketemuan, teman SMP, emaknya teman SMP, bapaknya temenan waktu SMP, ketemu udah pada punya anak tuh. Sama anak gua aja. Dia lihat anaknya, wah iya cakep, soleh. Jadi anak sekarang mah susah bang. Orang bisa kenal cewek lewat Facebook. Banyak orang yang janjian karena WA-WA-an. Sampai PA beneran sih itu waktu itu. Ya, akhirnya saking PA-nya ditikain sama bapaknya udah. Takut PA beneran. Banyak zaman sekarang pacarannya udah macem-macem. Tapi cinta yang mendasar itu, lihat orang tua kita. Enggak perlu gedung mewah, enggak. Aulim walau bisat, walaupun cuma motor seekor kambing, enggak apa-apa. Itu orang tua kita tuh. Bagus, rapi. Makanya kita punya anak juga rapi-rapi karena emak bapak kita juga rapi. Tinggal besok pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu sholat. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Makanya orang tua kita tahlilan, tetangga meninggal datang, baik bener, baik di rumah, baik di tetangga, baik bermasyarakat, baik dia bernegara, berbangsa, beragama, baik dia tahu banget orang tua kita tuh baik, nggak ada musuhnya orang baik. Sebab Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Berumah tangga baik dia. Bertetangga baik dia. Emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik.
Bermasyarakat baik, dia baik, nggak ada fitnah, nggak ada bully membuli, nggak ada jeleknya, sampai dia meninggal juga husnul khotimah. Ciri orang yang meninggal husnul khotimah, nggak diomongin jeleknya. Ada abang orang yang baru meninggal yang diomongin, bukan orangnya doang, sampai ayam pada ngomong, mendingan dia mati daripada dia hidup. Telur gua 10 cuman tinggal 3, tiap hari nyolongin telur mulu tuh almarhum ya. Tapi orang yang pagi baik, sore baik, bermasyarakat baik, nggak ada cacatnya, cakep bener itu, cakep bener itu. Kadang-kadang kita gampang kepancing abang, buka YouTube tiap hari, coba kita lihat, hampir nyaris kepancing kita, ini bully ini, orang jelekin ini. Itu yang saya jaga tuh, saya kadang-kadang juga suka kepancing, pengen ngomong begini, padahal ngukur. Akhiran kita diazanin, dikomatin, sampai kita mati dalam kubur juga diazanin, dikomatin, bener? Iya, sampai ada hujan gede, petir gede, kita azanin, bener? Ya, musibah banjir kita azan, bener? Sampai kita meninggal juga azan. Enggak ada orang mau meninggal digonggongin. Ya, kadang-kadang nggak ngerti, makanya saya kalau ceramah nggak bicara politik karena bukan politikus. Saya baru tahapan curut di atas loteng nying. Jadi nggak sanggup saya jadi politikus karena bukan tikus saya. Gitu kira-kira tuh. Makanya yang girang-girang aja. Empok udah capek rumah tangga, capek ngurusin anak, capek ngurusin suami, capek, coba aja emak. Udah beres, anak udah pada gede, udah pada nikah, selesai gua. Yang ini udah nikah, anak 4 udah semua udah nikah. Kata emak, alhamdulillah bebas dah gua. Ya nggak bisa begitu. Besok yang kono beranak dibawain cucu, yang ini bawain cucu. Mending kalau dibawain cucu dikasih duit, ya cucu ditaruh bejejer, akhirnya capek lagi aja. Beres ngurusin anak belum tentu ngurusin Makanya emak girang, sampai lagi umur di atas 50-60, bawa senang, jangan bawa susah. Abang bawa senang. Mau kita mati duluan, ya janji sehidup semati, kentut, bohong. Kata kiai salah itu kalau kita janji sehidup semati, karena di balik kematian masih ada kehidupan. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang bisa menghidup orang yang mati dihidupin lagi. Yang cakep itu kata kiai perjanjian sehidup sesurga, karena selesai surga nggak ada lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi la ilaha illallah, la itu tempat curhat yang sebenarnya Allah. Susah senang tetap kita sandarannya ke Allah. Lihat emak kita, makanya adekku sayang Teh Tia sama Kang Febri, belajarnya kita lihat rumah tangga orang-orang tua kita. Jangan niru rumah tangga artis, capek, miliaran, capek. Lihat rumah tangga orang-orang tua kita, sabar, ya, tabah, nggak macem-macem. Punya duit sedikit kumpulin, nggak punya duit pegang la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak ada sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lu PA kagak ngarau apa. Susah senang sandarannya ke Allah tuh. Man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayat bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya biarin awang kita mah susah, biarin aja, asal kesel la ilaha illallah. Duduk juga la ilaha illallah. Nenek senderan udah doyong la ilaha illallah. Begitu selesai kita miring la ilaha illallah, dakhalal jannah, selesai masuk surga. Amin. Gampang masuk surga, jangan susah-susah model kita mah. Ya, sembahyang kagak, ngaji kagak, tapi begitu mau mati la ilaha illallah, masih ada jaminan, Pok, tenang aja. Entah kalau nggak percaya Pok miskol. Iya, jangan nakut-nakutin orang mulu kita mah. Iya,
Makanya orang-orang tua kita kenapa di akhir hayatnya itu gampang meninggalnya? Maaf abang, orang meninggal itu bagaimana kebiasaannya? Pagi sore siang malam dia naik motor, bisa jadi meninggalnya di atas motor. Tetangga saya pagi sore siang malam megang botol, matinya lagi megang botol. Emang tukang rongsok dia. Ya, bagaimana kebiasaannya? Nenek kita, kakek kita, ibu bapak kita dulu rata-rata meninggal di atas tempat tidur. Kenapa? Nggak pernah kemana-mana. Aman nggak kira-kira? Motor nggak punya, mobil nggak punya. Coba orang yang meninggal di jalan tol karena dia naik mobil. Coba kalau nggak naik mobil, ngapain meninggal di jalan tol? Masa lo jauh banget? Ya, emak kita rata-rata meninggalnya di atas tempat tidur. Kenapa? Karena nggak pernah kemana-mana. Tuh, kita nih bang yang ngeri. Pagi siang malam kita ngayap kemana-mana. Kita nggak tahu kalau habis di mana-mana. Bener? Udah di atas 50 mau bang 60. Udah yang terlalu jauh dah. Entah siapa yang mungut kita. Ya kalau anak muda kali, orang kaya masih oh iya udah ganteng kaya lagi sultan. Ini ya udah pakein kain kapan udah nggak pantas. Gimana? Jangan ngayap jauh-jauh dah, paling ke masjid, ke pengajian, majelis zikir, diajarin nyebut gitu aja, dikit-dikit aja. Ya saya juga sekarang udah jarang syuting sebetulnya. Bukan berarti saya udah alim, bukan, emang nggak ada yang ngajak. Tapi kalau diajak ya setengah-setengah ogah, udah nanggung sih. Tanya nyari yang recehan rada lama, ngumpulinnya rada lama, mendingan yang gedean dikit. Kayak Pak Syakir royal nih datang saya. Iya harus royal bang, iya. Kalau agak royal mah ya gue kirimin video doang. Ucapan selamat, assalamualaikum. Berkah Pak Syakir, panjang umur, sehat, banyak rezekinya, amin. Tinggal tunggu 2-3 tahun pasti maju lagi. Nggak ada, kita nih dibohongin orang sekalipun jangan pernah berkeluh kesah, kata guru saya. Ntar lihat 2-3 tahun kita makin maju, dia makin belangsak. Nggak ada orang nipu orang itu bakal senang, nggak ada orang zolimin orang dia bakal jaya, nggak ada. Habis kok. Lihat berapa banyak kita ditipu orang abang. Bohong nih, kalau nggak pernah dibohongin sama orang, bohong pasti ngalamin. Modal dibawa kabur, usaha bareng tinggal pergi, ngalamin semua kita. Tapi besok abang, kalau ibu saya ngajarin, ya ntar juga ganti. Saya pernah ditipu gara-gara mobil saya dibawa kabur orang. Kata emak saya ntar juga ganti Alphard. Enggak lama ganti. Beneran, bukan lagi ngagul omongan orang tua bagus. Ya memang kita makan gampang sekarang. Nggak bisa beli kredit. Nggak bisa kredit, gade. Berapa susahnya sih? Berarti kan punya mereknya, kan gitu abang. Jadi jangan kita berkeluh kesah, putus asa dari rahmat Allah tuh nggak boleh. Ya gue emang udah begini hidup gue mah ya mau pergi mana lagi, emang udah ya emak gue susah, bapak gue susah, tanah gue habis dulu ya, tanah gue masih banyak, paling ngeluhnya begitu. Nggak usah, udah yang udah mau udah ya. Makanya kalau kita kesel sama orang pasti mati kok dia ya. Jadi kalau kita gede sama orang gak usah pakai kedukun, sayang duit, diamin aja, ntar lama-lama mati. Karena orang habis hidup pasti mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Setiap hari kita kapan aja di mana aja yang ngikutin kita adalah kematian. Janji kita dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis abang sampai di situ. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran, nggak ngaruh. Jabatan setinggi-tinggi jabatan kita punya, nggak ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya emak kita udah pakai itu dari dulu itu. Makanya akhir hayatnya gampang, la ilaha illallah. Kesel sama bapak, la ilaha. Dimarahin bapak banting gelas, la ilaha illallah. Kita pengen punya seragam nggak dibeliin, kita ngamuk, percuma juga tetap nggak dibeliin, la ilaha illallah. Untung ada Mpok Ela yang ngasih seragam ini. Emang ya warna pink, gue tahu ya sebelah kanan tuh, itu bukan dibeliin sama suaminya, bukan. Ya karena memang jadi panitia. Tapi kan lumayan, bener.
punya koleksi besok. Oh ini dari Bu Ella ini, ya kan gitu. Ini dari Bu Udin ini. Ternyata dia nggak pernah beli, emang ngikut aja setiap hajatan. Nggak apa-apa, po, emang harus begitu. Coba kalau kita udah nggak bergaul, diem di rumah sama suami, berantem mulu, keluar nggak ada yang nemenin, pengajian nggak diajak, sampai acara undangan kagak diundang, ya nggak bakal bisa cakep udah. Kalau ini kan cakep, ini pink apa yang begini, ungu. Kalau ungu bukan warna duda, bukan. Kan cakep begini, kumpul girang ketawa. Coba po depan suami, gue udah bisa ukur, jarang banget ketawa, yang ada paling suaminya nyengir doang. Gitu. Makanya saya kalau ceramah lebih senang di depan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu diajak ceramah itu enak, girang. Ya kalau bapak-bapak, tawanya dikit nyengir, gitu. Kalau mama mah pada yang ngompol, sampai pulang demek. Makanya dunia kalau nggak ada perempuan nggak seru. Kita juga kalau nggak ada bini, abang nggak seru. Bahkan ada seorang kiai berguru kepada wali. Apa katanya? Ya Allah, Pak Kiai, saya pengen banget kayak Pak Kiai, gitu. Nggak pernah berantem sama istri, nggak pernah ribut. Kata yang mau minta tolong nih sama Kiai. Sering ribut ya, sering, hampir tiap hari saya berantem. Kiai mah enggak saya mah. Tapi Umi lagi nggak di rumah nih, dari kemarin kabur. Ya ternyata urusan rumah tangga bukan cuma kita, pok, kiai juga ada ributnya juga. Ya kalau kurang kuat jadi bini kiai pegel, pok. Ya benar lah, bini minta duit buat belanja masih zikiran subhanallah. Suaminya lewat dikit doang, emang tasbih bisa direbus. Saking ngapnya udah itu. Ada pak ujian nyampe lagi, oh jadi ustad. Banyak. Kalau kita mah bang masih gampang. Makanya bini bawa ketawa aja, sama ingetin sama mati tuh. Kalau bini pengen renovasi rumah, pegang pelan-pelan, mah rumah buat apa direnovasi, kita bakal mati nggak bakal bawa rumah. Bini minta motor, mah nggak usah, buat apa motor nggak dibawa mati. Pak mobil pak ganti, inget mah kita mati nggak bakal bawa mobil. Itu bini ngeliat muka suami enak banget, set, lu aja yang mati. Apa-apa mati nggak bakal menang dah bang, nggak bakal menang, karena hidup cuma 3, kita keluar dari lubang bang. Kita rumah tangga mudah mandir masuk lubang, sampai besok kita mati dikuburin ke dalam. Kadang-kadang otak nggak ada isinya, dari lubang ke lubang doang habis itu. Ya pak ya. Udah adunya lahun wala ibun, jangan serius-serius. Wah suami jangan serius-serius, bacot doang. Gue tahu po dia lagi nggak punya duit. Kalau dia punya duit naruh mukanya juga enak. Mau makan apa, masak apa, ya kan? Coba kalau dia nggak megang duit udah ketakutan duluan. Gue udah lihat kok muka-muka suami lu bangsa lama sama kaya. Nggak apa-apa, suami mah nggak apa-apa, biarin aja, biarin. Jangan dicemburuin suami mah. Jangan capek nyemburin suami, capek. Empok salah sih dulu nyari yang ganteng, harusnya empok nikahin diajak nikah sama yang orang cewek-cewek udah pada kagak mau. Nah itu empok ambil tuh. Kalau masih cemburu juga empok jajal bawa ke lapangan. Ya hujan gede, petir gede, empok liatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa enggak. Kalau geledek aja nggak nyamber, bagaimana cabe-cabean begitu. Hari gini masih cemburu aja, pegel-pegel hati. Iya pok, empok punya, ya Allah, punya suami sekarang dari masih muda sampai sekarang udah umuran 60 masih dicemburuin aja ya. Kuntilanak juga udah ogah, keringetnya udah lain pok. Kalau kemarin-kemarin masih wangi, lepas aja suami mah bu, ya jangan dipikirin. Kalau sekarang udah umur 70, 60, cari senang. Bukan nyari suami, cari senang. Buat apa punya suami kalau bikin pegel? Ya, benar. Emak cari senang, mana cari senang biar punya duit sedikit, sehat, berkah, bisa ngaji, kumpul begini, berkah namanya. Apa itu berkah? Kata Kiai, al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Emak nggak kaya, besok punya anak kaya. Anak belum kaya, besok punya cucu kaya. Belum kaya juga, besok masih ada cicit kaya. Cicit pada kaya kan, emak udah nggak ada. Mau makan apa?
mana, ngarep ke anak-anak kagak, ngarep ke cucu-cucu orang, sampai ke cicit nggak ada, di bawah cicit ada cumi, pepes tuh cumi dah. Nggak ada habisnya, nggak ada habisnya hidup mah. Capek, udah capek, makanya cari senang. Sekarang nih Ibu Ella anak yang keberapa ini? Alhamdulillah. Semua anak berapa? 2. Oh ya irit. Pas akhir emang maaf ini, maaf. Kalau emak saya anaknya 13, satu biang. Iya satu biang. Bapak saya nggak pakai konsultasi, nggak pakai L-Tobing, nggak pakai dokter Boyke, nggak pakai buka-buka YouTube. Iya ngobrol berdua di dalam kain sarung udah. Maaf ini, makanya laki-laki katanya, maaf Kang Febri, itu harus rajin-rajin pakai kain sarung. Orang tua dulu bilang kalau laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Kenapa? Insya Allah ntar anaknya banyak. Ya coba kain sarung, kita mandi nggak ada anduk bisa pakai kain sarung, bener. Tuh kita tidur nggak ada spray, nggak ada apa namanya spring bed, kita gelar kain sarung bisa tidur, praktis. Ya orang tua dulu, sampai kita tengok emak di dapur nggak ada. Ya di kamar nggak ada, kita tengok di kain sarung, ya biarin aja. Emang kain sarung bapak, emang jadi ngapain? Malah ngapain? Aku lagi jadi Tarzan. Praktis orang-orang tua dulu mah hidupnya simpel. Makanya kalau mau belajar rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, belajar dari orang tua kita. Sabar, nggak ada yang brojol langsung kaya, nggak ada orang sekarang tuh maunya enak aja. Kalau orang tua dulu nggak, sabar, mipil dikit-dikit, punya duit beliin tanah. Punya duit beliin tanah tuh siapa yang ngabisin? Anak. Mama megangin surat aja saking sayangnya, sampai dia udah nggak ada megangin surat aja. Nah anak udah kumpul, emak belum habis juga, surat emak mana, surat emak, surat tanah tuh. Orang tua dulu mah masya Allah dikit-dikit buat anak. Sekarang kita jadi orang tua belum bisa begitu, dikit beliin tanah sampai banyak tanah. Sekarang mah kita boro-boro begitu bang, orang tanah udah dibeliin sama orang lain semua. Kita mah punya duit beliin tanah, banyak tanahnya. Buat anak-anak juga mau nyunatin jual tanah, mau ngawinin jual tanah, mau nyokolain jual tanah, pergi haji jual tanah. Ih cakep, bikin kontrakan dong pak. Iya bikin kontrakan, begitu lagi aja. Mau nyunatin jual sepintu, mau ngawinin jual 2 pintu. Bapaknya PA main di Pelamboyan mulu jual 3 pintu. Ya akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Mana ada orang kontrak agar pintunya, habis curut pada nyemplos. Ya. Orang-orang tua kita cakep. Emak saya anaknya 13, pas akhir 13 anaknya, men tinggal 9. Masa sarapan pagi berebut keinjak mati atuh. Iya kadang-kadang makanya begitu 13 yang ada cuman 9. Orang dulu mah anak rata-rata banyak, mati atuh enggak nangis emak, bapak juga enggak sedih, ya udah masih banyak sisanya begitu. Ya, kalau kita kadang-kadang masih takut punya anak banyak. Dulu orang tua kita bikin sebanyak-banyaknya. Dan maaf nih abang, rata-rata di atas kita nih ya jarang emak kita anaknya 1-2. Mungkin pas akhir juga nggak termasuk anak 1-2. Bagian di kita nih udah mulai ketakutan. Ya banyak urusan apa gitu, sampai suami udah mau keluar di dalam, di luar pak lah sampai pagi po suaminya nggak masuk di pintu aja megangin, orang di luar pak gitu. Pada kejem banget bini, masya Allah kita sampai melendung nahan kencing. Tahu orang-orang tua dulu anaknya banyak, atuh aja jadi orang pensiun bapak tuh, atuh aja jadi orang pensiun udah. Coba punya anak 13, atuh jadi presiden, aman po. Itu yang 12 menteri semua. Ya kan emang abangnya yang presiden. Ini kena ya nggak usah jauh-jauh lah, abangnya main lele, adanya ngikut main lele. Lah dua-duanya di empang lele. Nggak jauh-jauh. Nah kalau kayak saya nih emang dulu maaf bukan orang, ya maaf dah bukan orang ya mampu lah gitu. Makanya saya jadi pelawak itu bukan karena saya pinter, karena emang udah susah. Padahal di pondok suruh mondok saya pesantren di Banten lama teman-teman ngaji saya maling ikan sih. Ya akhirnya jadi tembuhuk begini. Ya kalau benar-benar ngaji mah cakep jadi kiai beneran. Iya kiai buka kitab, saya ngikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ngikut tutup kitab. 5 tahun alhamdulillah bisa buka tutup doang. Nah kagak ngaji buka tutup aja. Tapi sedikit-sedikit ternyata Allah adil memang. Kita bisa jadi orang pintar di tengah-tengah orang bodoh.
Bisa jadi kita paling bodoh kalau di tengah-tengah orang pintar, adil Allah. Kita bisa paling kaya kalau di tengah-tengah orang miskin. Tapi kita bisa jadi orang paling miskin kalau di tengah-tengah orang kaya. Kita bisa jadi orang paling ganteng kalau di tengah-tengah orang jelek. Atau sebaliknya, kita paling jelek kalau di tengah-tengah orang ganteng. Abang bisa buktiin, masuk ke Ragunan, kandang kunyuk coba. Gantengan kita. Jadi kalau kita hitung-hitung sekarang, kita termasuk orang yang kalah sama orang-orang tua kita. Bisa jadi cakepan orang-orang tua kita didik kita jadi anaknya, ketimbang sekarang kita jadi bapak didik anak-anak kita. Kita udah berani pagi sore siang malam, bini megang HP, anak megang HP, bapak megang HP. Emak kita dulu bangun malam lihat tasbih, malam tengah malam dia bangun nyari-nyari tasbih. Kita bini megang HP, bapak megang HP, anak megang HP, yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang ceramah HP. Bisa jadi besok yang masuk surga juga HP kali. Ya, dulu orang tua kita nggak begitu. Ini kadang-kadang kita udah ketipu. Nah makanya kita belajar dikit-dikit, pelan-pelan belajar rumah tangga orang tua kita, nenek kita, abang. Sebab ukurannya boleh lah, tahu aja kalau yang ceramah panas dalam. Ustaz dikasih larutan, cap kaki Syakir, cap kaki 3, mau Syakir mah 2. Susu. Sebab abang laki-laki katanya nggak boleh berhenti nyusu. Kalau perempuan setahun 2 tahun disapi udah nggak nyusu lagi, ganti dot. Ya kalau laki-laki 2 tahun, 10 tahun, 70 tahun, 80 tahun nyusu terus. Itu kata bapak saya begitu, karena memang laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Makanya emak kita keteter. Empok girang yang biasa nyusuin lakinya. Ya enggak, pengantin juga begitu, pasti begitu. Ya enggak apa-apa, boleh. Emang apa? Emang gue ngomong apa sih, Pak? Ya cuman gitu aja. Kalau masih muda pasti cakep gitu, ini aki-aki. Memang lagi duduk berdua gitu. Mama, Mimi. Itu nenek-nenek ngasihnya nggak tega banget. Apa mau? Boleh nyusu, nggak apa-apa, susu itu sehat. Manis ini Pok, cuman kentalnya kurang. Mungkin sisa di kaleng kali ya, dimasukin air termos kali ya, dikocok, kencing. Iya manis mah manis, cuman kentalnya kurang. Pas akhir maaf, bukan lagi ngatain susu, bukan. Ini mah lagi cerita ini mah. Iya biasa mungkin ya namanya susu tua kali ya. Kan ada cerita anak muda kawin sama nenek-nenek, malam pertama mati dah. Susunya kadaluarsa. Aduh. Allah Rabbi. Udah malam ini terus masih kuat? Pagi. Ada ustadz di sini ceramah sampai 2 jam 3 jam ada? Ada juga? Ada di kampung Kandang. Udah berapa ustadz yang mati di kampung ini? Orang ceramah pakai 3 jam sampai berbusa. Pokoknya belum pernah ngundang penceramah yang ceramah sampai gumoh gitu ya. Enggak lama ada umurnya itu, enggak lama. Pulang dari sini juga innalillahi. Terus ini terus. Enggak apa-apa, saya mau sampai pagi juga kuat, enggak apa-apa. Kuat Ibu sampai pagi kuat. Sampai pagi kuat. Sampai jam 3 kuat. Emang Ibu dulu security? Ya ini mah kita girang-girangin aja biar jangan kaku-kaku banget ya Bu ya. Sekarang kita mau doain Bu Ella biar senang, emang udah montok dia mah. Ya, apa sakit, ya emang seger dia. Pas, emang imbangan gitu. Nah, kalau tipis sama tebelan. Kalau dua-duanya tebel ngerusakin ranjang. Iya emang begitu, timbalan gitu, ada siang, ada malam. Iya, ada pendek, ada tinggi. Allah adil. Pas akhir udah dikasih keadilan Allah. Cari yang tebelan. Iya, cuman nekennya mesti kencengan gitu. Kalau dikagetin berbalik.
Waduh, mumbul nih. Adil, Allah semua adil. Ya ibu ya, nenek kuat, masih nenek ini. Kata dia kuat ya, ngisep-ngisep aja mah. Ya, yang sakinah mawaddah warahmah itu yang penuh kasih cinta. Kita udah ujung-ujung terakhir, kita udah ke anak-anak. Saya juga ngalamin hidup gimana caranya, nggak bisa begini saya zaman-zamannya saya, masya Allah. Makanya Pak Sakir berkah, panjang umur, usahanya lancar, kita bisa kumpul bareng-bareng semua di sini, memberikan doa restu buat adik kita kedua mempelai, mudah-mudahan Allah kasih sehat, nggak ada halangan apa-apa, jauh dari penyakit. Kita besok mau Ramadan. Ya mak besok udah nggak lama lagi kita udah Sa'ban, udah nipu Sa'ban, ya udah roahan, habis itu Ramadan, biar girang mak ya. Ya jogetin aja. Boleh goyang, orang Islam boleh goyang, boleh kata guru saya, asal goyangan yang ngajak ibadah. Mana goyangan yang ngajak ibadah tuh di depan musola, la ilaha illallah. Goyang nggak itu ibu? Ibadah bukan? Boleh katanya. Tukang gado-gado ibadah nggak itu? Ibadah. Goyang nggak kang gado-gado? Goyang, ibadah kan? Ibadah lagi usaha. Nggak ada tukang gado yang nggak goyang. Saya belum pernah ngeliat tukang gado-gado pedes neng, wah desik, ya ablah tuh cobek. Rata-rata tukang gado-gado pasti begini, pedes neng, pedes tuh. Kurang asin mak nih, tenang nih, asemnya nih. Boleh, masih boleh. Mana yang kira-kira goyang yang nggak boleh? Tengok, bedain. Ngaji juga, nyanyian yang ada di talim itu yang ada di surga. Ibu masih ingat lagu dulu tuh, yang bila Israel. Nah, orang yang ingat lagu itu berarti umurnya udah lumayan. Iya, itu mas saya apa lagu itu? Itu lagu sebetulnya serem kok. Bila Israel datang, tuh serem itu sebetulnya lagu. Lah Israel datang kan empon dijemput itu. Ya, tapi dinyanyiin enak. Orang tua kita nggak takut nyanyiin lagu itu. Sampai malaikat mau datang dibalik lagi sih. Ya, bila Israel memanggil jasa terwujud. Ibu habis ketiban lemari, berat amat ngangkat suara ramanya. Ya orang-orang tua kita dulu senang, nyari senang. Goyang juga goyangin boleh. Di depan suami boleh goyang. Ya ibadah. Kalau kita diem aja kata suami, mamah kayak kedebong pisang. Aku amat ledeg aja nyender gitu. Boleh itu. Ya mak. Itu mah nggak pakai disuruh, nggak pakai diajarin, lempangan itu udah paham semua. Nggak mungkin banget. Timur udah kayak setrumnya sih. Kemanain aja ngikut udah. Ya itu kalau udah biasa. Ya kalau udah biasa, udah paham rumah tangga sama-sama pengen jadi ibadah, ya mesti samina wa atona sama suami, jangan galak-galak. Pok, suami kita teteh capek pagi sore siang malam nyari duit buat kita, jangan digalakin. Ya, alem aja. Abang mau emam, abang mau emum. Ya, kalau nggak ngasih duit juga kasih aja air putih. Air putih itu sehat. Ya, jadi jangan kira-kira digalakin, jangan kesian, takutnya nggak ada umur ntar kita sedih, nyesel. Yang punya segitu-gitunya, udah hitam, kurus, tinggi, cil banget ya, mana jarang jajan. Ya kesian, sayangin po, emang udah jaduin bagian konaah, terima apa adanya. Biarin suami kita nggak ganteng nggak apa-apa, biarin suami kita nggak kaya nggak apa-apa, biarin suami kita kurang gagah nggak apa-apa. Nanti Allah kasih di surga kita senang sama-sama. Begitu jangan dipaksa po, biarin aja. Kesian suami kita, laki-laki, lihat mukanya, lihat. Empok masih ada glowingnya, masih ada bisa make up apa coba. Abang tuh suami empok lihat, tekan aja daki semua udah. Capek mikirin buat teteh tuh. Ya mak, nenek udah ngantuk belum? Belum. Nenek masih kuat, tapi bapak masih ada. Ya buat apa kuat, bapak juga nggak ada. Udah malam dah, 11:30 ini. Ya Pak Sakir udah ya. Alhamdulillah berkah. Yuk doain kita bareng-bareng, mudah-mudahan apapun yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Besok udah Ramadan, doanya bareng mak. Allahumma barik lana
fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil maqasi. Lagi Allahumma barik fi rajaba wa balighna ramadana wa hasil. Biar sehat terus, panjang umur, besok kita Ramadan ketemu ya mak ya. Teteh saya, bapak saya, emak saya, kakek saya, semuanya yang kumpul di sini, mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Allah kasih kemudahan kita, rezeki lancar, usaha jalan terus, duit banyak, bini kita pada senang, sehat semuanya. Mudah-mudahan nanti kita sampai kepada Ramadan berikutnya, Allah kasih kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Yo, barang-barang ahabbal kalamillahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng subhanallah walhamdulillah la illallah wala haula illa billahil. Yuk kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah ridho semuanya, kita kumpul di sini kita dapat syafaatnya Rasulullah, ridhonya Allah dan kabulnya doa orang-orang tua kita buat kita. Barang ibu, barang-barang kita baca Fatihah. Bisa jadi kita begini karena doanya orang-orang tua kita. Bisa jadi Allah kasih kita sehat panjang umur karena orang-orang tua kita lebih dulu doain kita. Orang-orang tua kita yang senang, gak banyak urusan, gak banyak pikiran, Allah panggil juga enak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang gak banyak urusan, yang gak banyak persoalan, yang gak banyak macam-macam, masuklah kamu ke dalam surgaku, masuklah kamu ke golongan hambaku. Ya, dan malam hari ini sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridho, Pak Syakir berkah, amin. Tambah-tambah usahanya, amin. Lancar usahanya, amin. Juga Bu Ella sehat, tetap Ibu Ella bola, mudah-mudahan ngelinding terus usahanya, amin. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita undang juga orang-orang tua kita yang udah nggak ada, mudah-mudahan tambah barokah, amin. Yuk kita kirim Fatihah, kita doain mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Emak-emak kita udah nggak ada, sekarang kita udah jadi emak. Bapak-bapak kita, kakek kita udah nggak ada, sekarang kita udah jadi kakek, udah jadi bapak. Yuk supaya kumpul bareng di surga dengan orang-orang tua kita, kita kirim Fatihah malam hari ini, kita undang semuanya, amin. Mudah-mudahan hadir keberkahannya buat kita semuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum abina wa ummina, assalamualaikum ya ahlul kubur. Ila hadratin nabiyina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa hibbihi wa tabi'ihi wa asyiyaihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina, kita sebut bapak kita, kakek kita, kakeknya kakek kita, wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita. Semasa hidup kita nggak bisa ngasih apa-apa, setelah nggak ada kita bisa kirimin Fatihah, kirimin doa. Abang-abang kita, saudara-saudara kita, kawan kita, teman kita, supaya kita ke besok mati disebut juga sama anak-anak cucu kita, dikirimin Fatihah juga sama anak-anak cucu kita, jamaah kita di masjid, di majlis. Mudah-mudahan anak-anak kita rumah tangganya langgang, lancar, sakinah, mawaddah warahmah, dapat hidayah, inayah dari Allah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala amalahum wa nawwara qubur. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Doanya langsung aja. Pak Syakir doanya langsung aja. Langsung aja. Kiai langsung aja. Kan saya dibayar ceramah doang. Oh kalian. maafin guru, canda Kiai, maafin. Ya. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد الحروف كلام الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حسن مقاصدنا بنور الهدايتك. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا ولأستاذنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا عالما ومتعلما وفتينا وزكيا دعواهم فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak Lurah terima kasih, Pak RW terima kasih, Pak RT terima kasih, juga bapak-bapak terima kasih, spesial buat Pak Syakir terima kasih, juga Ibu Ella terima kasih, ada kawan saya, saudara saya, Tante Erni terima kasih, dan teman-teman semua, abang-abang saya terima kasih. Tante Ali, Tante Jali, makasih ya. Dah, makan dah. Itu saja barangkali juga. Tante Lutfi, makasih. Adik-adik hadir naik lagi dah. Sikat closingnya penutup udah. Udah. Terima kasih billahi taufiq wal hidayah. Maafin. Mudah-mudahan ya ikhlas semuanya. Keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semua. Amin. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami bersyukur mendapatkan ilmu tentang syukur. Semoga jauh dari hamba yang kufur, dari Allah yang maha ghafur. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Puja-puji syukur semata bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan hamba di tempat yang amat mulia.